Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran pertama, cara membaca Mazmur. Sahabat petang. Ayat hafalan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 44 dan 45. Kitab Mazmur telah menjadi kitab doa dan kitab nyanyian pujian baik orang Yahudi maupun Kristen selama berabad-abad. Dan meskipun kitab Mazmur sebagian besar adalah kata-kata dari pemazmur sendiri yang ditujukan kepada Tuhan, kitab Mazmur tidaklah berasal dari manusia tetapi dari Tuhan yang telah mengilhami pikiran mereka. Memang Tuhan mengilhami mereka untuk menulis apa yang mereka lakukan. Itulah sebabnya, seperti dalam seluruh kitab suci, Tuhan dalam kitab Mazmur berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya dan rohnya. Yesus, para rasul, dan para penulis perjanjian baru mengutip kitab Mazmur dan menyebutnya sebagai kitab suci. Itu pasti adalah firman Tuhan, seperti halnya kitab Kejadian dan Roma. Kitab Mazmur telah ditulis dalam puisi Ibrani oleh penulis yang berbeda dari zaman Israel kuno, sehingga kitab Mazmur mencerminkan dunianya yang khusus, meskipun pekabarannya universal. Menerima kitab Mazmur sebagai firman Tuhan dan memperhatikan fitur puitis kitab Mazmur, serta konteks sejarah, teologis, dan liturgisnya merupakan dasar untuk memahami pekabaran-pekabarannya yang menjangkau ribuan tahun hingga zaman kita sekarang ini. Adapun pendahuluan dan tema pelajaran sepanjang minggu ini, kitab Mazmur juga dikenal sebagai kesatuan Mazmur, berdiri sebagai puncak dari puisi Ibrani. Sebagai sebuah koleksi lagu yang diinspirasi dan menginspirasi, Mazmur mengekspresikan berbagai perasaan dan pergumulan dari orang-orang percaya yang membentang dari kerajaan bersatu Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi sampai saat pasca pembuangan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kesatuan Mazmur terdiri dari berbagai genre, lagu-lagu ucapan syukur, pujian, pengakuan, doa-doa untuk pembebasan, lagu-lagu pujian untuk perlindungan, permohonan kutukan, meditasi tentang karya-karya Sang Pencipta, dan lain-lain. Pelajaran yang kita cermati dari Mazmur pada triwulan ini akan berusaha untuk mencerminkan keanekaragaman yang kaya. Adapun tema pelajaran sepanjang minggu ini, sebagai pengantar untuk pelajaran triwulan ini, kita akan menyentuh topik awal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang sejarah kitab Mazmur. Apa saja latar belakang sehingga kitab Mazmur ini dituliskan? Yang kedua, berbagai genre atau kategori lagu dalam koleksi dari kitab ini. Dan yang ketiga adalah penuntun Alkitab untuk penyembahan. Selain itu, kita akan memperlebar pelajaran kita tentang kesatuan Mazmur dengan mensurvei subjek-subjek sebagai berikut. A. Struktur kitab Mazmur. B. Berbagai alat sastra yang digunakan para pemazmur untuk mengungkapkan emosi mereka. Dan C. Pembagian kitab-kitab yang berbeda di dalam kesatuan Mazmur itu sendiri. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku, tidak terasa kita sudah tiba pada triwulan yang baru, di mana kita telah berpindah kepada pelajaran yang baru pula. Dan sepanjang triwulan di depan ini, kita akan mempelajari suatu topik yang sangat baik untuk dapat memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita lewat mempelajari kitab Mazmur. Di dalam pelajaran kita pada minggu ini, kita akan mempelajari bersama bagaimana kitab Mazmur digunakan di dalam ibadah Israel kuno. Apakah berbeda dengan penggunaannya dengan kita yang hidup di akhir zaman ini? Kita juga akan mempelajari bersama-sama siapa saja yang menuliskan akan kitab Mazmur. Mungkin kita berpikir bahwa Mazmur itu hanya ditulis oleh Raja Daud saja, tetapi tidaklah demikian. Ada beberapa penulis yang menuliskan akan ayat-ayat di dalam kitab Mazmur ini. Siapa saja mereka ini? Dan bagaimanakah caranya sehingga mereka dapat menuliskan akan kitab ini? Dan apa pelajaran bagi kita yang hidup pada saat ini? Kitab Mazmur juga identik dengan lagu-lagu pujian. Tetapi apakah hanya berisi mengenai lagu-lagu di sana? Apakah ada hal-hal lain yang dituliskan di dalam kitab Mazmur ini? Dan untuk siapakah kitab Mazmur ini dituliskan? Kita juga akan melihat bahwa kitab Mazmur ini adalah kumpulan dari doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan. Apa saja doa-doa yang terinspirasi yang dicatat di dalam kitab Mazmur? Dan bagaimana kitab ini dapat mengajarkan kepada kita
doa yang didengar oleh Tuhan. Dan kita akan melihat bersama dunia kitab Mazmur. Apakah maksudnya? Dalam hal apa sajakah kitab Mazmur itu dituliskan? Dan seberapa pentingkah tulisan-tulisan di dalam kitab Mazmur ini dapat memberikan motivasi kepada kita yang hidup di akhir zaman ini? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita meluangkan waktu kita untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang pertama, cara membaca kitab Mazmur ini, sehingga iman kita akan terus dikuatkan. Kita akan mengetahui bagaimana cara membaca kitab Mazmur yang sesungguhnya, dan kita akan terus dibawa dekat kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini, dan bantu kami untuk dengan tekun mempelajari pelajaran sekolah sahabat setiap hari di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sehingga kami akan terus memperoleh manfaatnya. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Kami akan terus dikuatkan. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.